Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga protokol kesehatan yang ada ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Armi Dewi Cahyanti dengan NIM 18030234026 dari kelas KA 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran informasi genetik. Berikut penjelasannya. Genetik. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari sifat-sifat keturunan atau hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Unit-unit hereditas yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan kata lain yang diwariskan, disebut dengan gen. Pertama kali istilah gen diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat pada tahun 1911, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Berikut adalah gambarnya. Seluruh metabolisme dalam tubuh diatur oleh gen. Gen terdapat pada DNA. DNA merupakan komponen penyusun kromosom. Apa sih materi genetik itu? Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Berikut adalah tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Struktur DNA yaitu untai ganda atau double helix, sedangkan untuk RNA yaitu untai tunggal atau helix. Komponen gula DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA yaitu ribosa. Basa nitrogen DNA yaitu adenin A, guanin G, sitosin C, dan timin T. Sedangkan pada RNA yaitu adenin A, guanin G, sitosin C, dan urasil U. Pasangan basa nitrogen pada DNA yaitu A dengan T dan G dengan C, sedangkan pada RNA yaitu A dengan U dan G dengan C. Kestabilan DNA yaitu lebih stabil, sedangkan RNA kurang stabil. Perbanyakan DNA yaitu dapat mereplikasi diri sendiri, sedangkan RNA disintesis dari DNA. Letak DNA yaitu di inti sel, sedangkan RNA di inti sel sitoplasma dari ribosom. Fungsi DNA yaitu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA yaitu mengendalikan sintesis protein. Berikut adalah gambar dari DNA dan RNA. Aliran informasi genetik atau sentral dogma. Konsep dogma sentral alur di informasi genetik yang terdiri dari 3 proses utama penggunaan informasi dalam sel. Proses yang pertama adalah replikasi, yaitu proses pengkopian DNA induk untuk menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang identik. Proses yang kedua adalah transkripsi, yaitu proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Proses yang ketiga yaitu translasi, di mana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi dalam ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan untai DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel. Replikasi bertujuan untuk menyediakan kopian DNA yang akan diberikan pada sel-sel baru hasil pembelahan. Penggandaan dalam replikasi DNA menggunakan DNA polimerase yang dapat membantu pembentukan ikatan nukleotida penyusun polimer DNA. Berikut adalah gambarnya. Mula-mula heliks ganda DNA merah dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase pada nomor 9 dengan bantuan topoisomerase pada nomor 11 yang mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal pada nomor 10.
untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Primase pada nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer pada nomor 5 dan molekul DNA polimerase nomor 3 dan 8 melekat pada seuntai tunggal DNA yang bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer. Membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut dengan leading strand pada nomor 2 dan lagging strand pada nomor 1. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu, disebut fragmen Okazaki pada nomor 7. Enzim DNA ligase nomor 4 kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi genetik dari DNA menjadi mRNA atau messenger ribonukleotik asid. DNA adalah materi genetik berantai ganda sedangkan RNA berantai tunggal. Proses transkripsi terjadi di nukleus dan setelah selesai RNA yang telah dihasilkan akan menjalani translasi di sitoplasma. Berikut adalah gambar dari tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Inisiasi, dalam tahap ini enzim RNA polimerase akan menempel pada tempat khusus pada DNA yang disebut promoter. Tempat ini adalah titik awal terjadinya transkripsi. Kemudian, enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA hingga terbentuk dua rantai tunggal. Elongasi, dalam tahap ini enzim RNA polimerase akan membaca informasi dalam rantai template untuk membentuk RNA. RNA polimerase akan membaca informasi di sepanjang rantai DNA yang akan dibentuk menjadi mRNA. Yang ketiga terminasi, dalam tahap ini enzim RNA polimerase akan mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus dalam DNA yang disebut terminator. RNA polimerase akan terlepas dan mRNA yang terbentuk akan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Yang ketiga yaitu translasi. Translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi dalam mRNA untuk membentuk protein. Proses translasi memerlukan organel sel yang disebut ribosom, juga memerlukan molekul tRNA, transfer ribonukleik asid. tRNA adalah jenis RNA yang memiliki bentuk seperti daun semanggi. RNA jenis ini banyak terdapat pada sitoplasma. mRNA memiliki urutan basa nitrogen yang setiap 3 urutan basa disebut sebagai kodon. Sedangkan tRNA juga memiliki urutan basa yang disebut antikodon. Kodon dan antikodon akan saling berpasangan dalam proses translasi. Berikut adalah tahapan dari translasi. Tahapan translasi yang pertama yaitu inisiasi. mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan inisiasi, kodon pertama atau kodon start akan bertemu dengan ribosom. Yang kedua, elongasi, kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Tahapan terakhir ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatkan sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali.